pompa bensin. Baik, ini Mas Roy ini sengaja duduk di tengah begitu ya, karena target sudah. Harus masuk target TO, jadi taruh di tengah. Baik, selanjutnya kita teruskan ya pemaparannya. Saya beri kesempatan ke Dr. Asmi, silakan. Ini kebetulan dosen saya juga ini. Baik, terima kasih teman-teman yang saya hormati para senior. Banyak sekali beliau-beliau yang sudah menjadi narasumber karena memang waktu yang terus berpacu. Teman-teman yang juga mendukung kebenaran. Pandangan saya sekali lagi adalah pandangan objektif. Beberapa kali saya juga sudah memantulkan ide saya, terutama berkaitan tentang objektivitas penyidikan menjadi urgensi di awal dalam kasus ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berkaitan tentang hukum pidana itu ada 3 hal yang mau dilindungi. Satu, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dalam hal ini si pelaku dan korban itu sendiri. Jadi ada titik keseimbangan yang itu akhirnya adil, yang pada akhirnya KUHP kita yang sekarang maupun KUHP itu nanti apabila berbenturan kepastian hukum, maka dipilihlah yang adil, keadilan yang mau digali. Karena keadilan itu kalau dalam Muslim dekat dengan takwa. Seharusnya orang-orang yang mencintai dan membelajar tentang hukum, tiket dia untuk dapat takwa itu lebih mudah. Tapi sering sekali orang yang belajar hukum malah liar daripada ketaatannya terhadap keilmuannya tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil sebab ini kan sebenarnya kasus dokumen pejabat publik. Jadi sewaktu kita bicara tentang dokumen pejabat publik, jangan ini anggap ranah pribadi. Ini harus dipisahkan dulu. Jadi jangan meromantisasi yang lama, ada cerita pendukung, ada tidak pendukung, segala macam. Kita berpihak pada objektivitas dan kebenaran. Titiknya di situ dulu. Kalau kita tidak ada di situ akan sulit. Pada waktu kita sudah memilih jalur, karena sesuatu yang tidak ditata atau liar itu tidak baik. Tapi sesuatu yang tertata itu biasanya ditandai dengan transparansi. Sewaktu transparansi tidak ada, berarti akan menjadi sulit untuk berikutnya. Jadi kualitas penyidikan, karena kenapa kita bilang kualitas penyidikanlah yang menjadi pintu gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim nanti berikutnya. Jadi gerbang utama masuknya perkara itu untuk kita lihat, ya pasti potretnya adalah di tingkat kepolisian. Dan ingat ya, polisi juga bukan dalam arti kata ansih individu. Yang kita bicarakan adalah lembaganya, institusinya. Karena rakyat tanpa polisi nggak bisa, polisi tanpa rakyat juga nggak ada. Jadi ya saling koreksi, kalau bahasa undang-undangnya itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau partisipasi ya dua arah, tidak bisa ada yang dominan, tidak ada yang mau menang-menangan. Itu yang memang diinginkan dalam koreksi, sehingga terjadilah koreksi, berbenah, dan mungkin reformasi yang akhirnya muncul. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam ini, maka apa yang paling penting? Ya alat bukti. Kalau alat buktinya tidak terang, karena memang di penyelidikan dan penyidikan itu, di penyelidikan itu kan masih dapat atau tidaknya. Saya mengilustrasikan dalam kelas, lampu ini masih bisa on off. Jadi fase penyelidikan itu masih dalam fase serangkaian tindakan untuk dapat atau tidaknya. Setelah itu naik dik. Dik itu berarti sudah ada upaya, dia sudah dapat bukti dan menemukan tersangkanya. Masalahnya bukti yang sejak awal ini tarik-menarik, tidak ketemu. Bagaimana dia bisa menaikkan kepada penyidikan kalau kualitas pembuktiannya tadi belum clear? Belum clear dalam arti apa? Kalau KUHP bilang tidak terang. Lawan daripada tidak terang, gelap. Sesuatu yang gelap berarti ada sesuatu bung yang tadi. Kenapa orang tidak mau terang-terangan? Orang Philip aja terus terang, itu lo kira? Philip aja motonya itu terus terang, transparansi. Karena berarti penyidikan sampai menyebutkan ada kata terang di situ. Untuk terang. Berarti kalau tidak terang, berarti kan akhirnya ada ganjalan, ada dialektika di tengah masyarakat.
si A asumsinya begini, si B asumsinya begini, kelompok B bilang begini, berarti ini tidak terang. Sesuatu yang terang tidak akan ada, karena dalam hukum itu dibilang gini, hal-hal yang sudah diketahui orang umum nggak perlu dibuktikan lagi. Itu kan clear, hukum itu sudah jago banget naik satu tingkat. Clear, ya solar, minyak tanah ya minyak tanah, kopi ya kopi, nggak mungkin air mineral menjadi kopi. Kira-kira kan itu asumsi daripada sebuah pembuktian. Yes. Baik, sekarang saya mau naik dulu kepada konstitusi. Di konstitusi, di pasal 28, dinyatakan orang bisa berpendapat dan bisa berekspresi. Jadi, kalau konstitusi kita bilang, kalau boleh ada, katakanlah orang boleh berekspresi, orang boleh berpendapat, tapi juga ada kewajiban hak asasi orang lain. Bukan berarti sebebas-bebasnya. Namun begitu ada masalah, kalau si A bilang A, si B tetap dengan perbedaannya, tidak ada jalan lain dalam hukum, benturkan. Untuk kita lihat mana yang betul-betul berlian. Karena kalau nggak kita benturkan, kan tidak akan tahu peristiwa tersebut. Karena dia tetap ngotot untuk menyatakan, saya dengan dalil ini, saya dengan dalil B ini. Jadi tidak bisa harus diketok dalam persidangan, terang-terangan. Ini yang memang harus dilakukan supaya tahu bahan siapa yang benar-benar originalitas, bahan siapa yang memang berlian, bahan siapa yang memang katakanlah tidak ori, ini menjadi ketahuan. Jadi kalau kita kaitkan tadi berarti mempertanyakan keaslian ijazah pejabat publik, sekali lagi bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk partisipasi publik untuk menjaga kemurnian dan syarat konstitusi dan integritas jabatan publik. Ini clear dulu. Kalau kita tidak berangkat dari sini, ya akhirnya muncul kebencian antara kelompok A, kelompok B, dan segala macam, nggak selesai-selesai. Selanjutnya, saya ingin bilang, yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah bagian daripada kritik. Jadi, kritik terhadap pejabat publik atau yang berkaitan tentang kinerja, syarat jabatan, itu tidak termaksud dalam delik pidana atau pencemaran nama baik. Ini kita clear dulu, gitu loh. Karena yang dikritik adalah pejabat publiknya. Dia menggunakan surat itu untuk mendapatkan jabatan publik. Ini clear dulu. Jadi kita, sehingga Bapak Ibu kalaupun ada dialektika di tengah masyarakat, ini memang harus disampaikan. Kedua, selanjutnya di dalam hukum itu juga ada yang disebut dengan daya paksa. Ada serangan, ada pikiran, ada tekanan. Dalam hal ini apa yang mau kita munculkan? Karena kita itu manusia, punya moral, punya akal, punya hati, ada yang disebut dengan daya paksa moral. Betapa banyak ajaran-ajaran dalam kitab itu dimunculkan malah dihukum positifkan di dalam KUHP. Begitu juga lah ada daya moral kebenaran ingin mengungkapkan kebenaran. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sepanjang ini nanti benar dan terbukti adanya, ini adalah bagian daripada daya paksa moral. Clear ya? Jadi ada alasan penghapusan nanti. Kepentingan umum, ada kritik, menyampaikan pendapat, dan ada yang disebut dengan daya paksa moral yang akhirnya menjadi kewajiban moral menyatakan kebenaran. Sewaktu dia menyatakan kebenaran, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat ditiadakan. Dalam hukum disebut alasan pemaaf. Apalagi kita bisa diskusi dulu, Bapak Ibu. Saya di antara suara yang mau habis mencoba. Oke, biar kita diskusinya asik. Tidak ada diskusi lah. Oke. Kan tadi kita sepakat nih, kalau kita liar tidak enak. Betul nggak? Kita asiklah dulu. Sejenak aja, biar dapat. Jadi Pak Asmi di mana? Nanti coba lihat. Dalam penjelasan pasal 433 ayat 2 Kitab Undang Hukum Pidana yang baru. Jadi itu dibilang kalau itu ada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat ditiadakan, dihapus, ditiadakan. Jika ada alasan pemaaf, salah satunya jika dilakukan demi kepentingan umum. Clear ya?
Nanti monggo teman-teman bisa memformulasikan teman-teman advokasi dan segala macam. Kedua, saya beranjak ke dalam notawir. Notawir itu digunakan di dalam pasal 235 ayat 2 KUHP, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti alat bukti sekarang itu berkembang. Kalau yang lama 5, sekarang jadi 8. Di kelas saya menyebutnya alat bukti itu menjadi kodenya 3K plus Facebook. Keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, P-nya pengamatan hakim, E-nya elektronik, bukti elektronik, S-nya surat, book-nya barang bukti, S segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Jadi ada S sekarang ini. Jadi daya juang di dalam persidangan itu karena dia adversial nanti antara lawyer dan jaksa nanti battle, tidak seperti KUHP yang lama. Jadi ada 8 nih, nanti tolong disimpan S-nya sama surat tadi, itu jadi penting. Terus jika sudah, jadi kalau notawir tadi, jika sudah secara umum diketahui dan itu disebutkan, ya seharusnya tidak menjadi pencemaran nama baik loh. Orang sudah tahu, misalnya ya, produk katakanlah ijazah yang lagi didialektikakan itu memang tidak misalnya. Kalau itu yang disampaikan memang itu bukanlah barang katakanlah kopi, tapi dia tetap klaim adalah air mineral, ya tetap salah. Jadi teman-teman bisa menggunakan pasal 235 ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ada imunitas kritik. Kan kalau kita jadi bayi ada diimunisasi, jadi di dalam hukum juga diberikan sejak zaman dulu. Belanda juga bilang, bukanlah pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, itu kita formulasikan di dalam obatnya, namanya imunitas kritik. Yang tadi untuk kepentingan umum, hak moral dan segala macam. Nah, sekarang tinggal teman-teman, Mas Roy ini yang bisa untuk memformulasikan apakah ini benar-benar bagian daripada hal-hal pengecualian, hal-hal kepentingan umum, yang tadi bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya. Jika tidak, pasti ada jadi resiko dong. Ya kan, terhadap sesuatu yang kita lakukan. Ada perbuatan, ada pertanggungjawaban, ada pemidanaan. Tidak ada perbuatan, tentu tidak ada pertanggungjawaban, dan tidak ada pemidanaan. Itu yang namanya equal secara pidana, karena hukum pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Material itu yang sebenar-benarnya, yang senyata-nyatanya. Itu yang harus menjadi fokus perhatian teman-teman. Di mana yang bisa dapat dilihat Pak Asmi, nanti bisa dilihat menemukan kebenaran itu dan kekuatan yang tidak dapat dihindari. Tadi katakanlah ini adalah kekuatan moral yang tidak bisa dihindari, itu bisa dipakai pasal 42 Kitab Undang Hukum Pidana yang sekarang. Terus kalau dikaitkan dengan KUHP yang baru, jika nanti sampai di persidangan, ada namanya sekarang itu pedoman pemidanaan. Di dalam pedoman pemidanaan itu, hakim mempertimbangkan motif dan tujuan melakukan peristiwa ini. Apa sih motif orang ini? Apakah tujuan daripada melakukan ini? Dan nilai yang hidup, ya, nilai hukum atau keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka kalau kita kaitkan, itu 58B dan huruf K KUHP. Nanti kaitkan dengan pasal 70 KUHP-nya. Jadi begini, korban tindak pidana yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Kalau korban itu yang mendorong terjadinya, ini kan lama-lama gara-gara tidak mau menunjukkan ijazah sejak awal. Jadi hakim melihat ini memang korban menginginkan. Seharusnya kalau ada kayak Pak Asrul Sani begitu dituduhkan atau diduga, keluarkan. Ini kenapa begitu lama? Jadi dalam pedoman pemidanaan ini sudah mempertimbangkan jika korban tindak pidana lah yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana ini. Nah, ini nanti menjadi pertimbangan hakim termasuk daya paksa moral tadi. Karena dengan daya paksa moral ini apa yang mau dituju? Orang-orang atau katakanlah orang-orang yang hari ini punya beban moral untuk meluruskan apa sih keadaan yang sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi tanpa bosan, ini bukanlah kebencian personal.
tapi dorongan hati nurani terhadap kebenaran ijazah yang digunakan as a president, bukan as a personal. Ya, bukan as a personal. Kita tidak mau masuk ranah orang secara personal, tapi as a president sebagai jabatan publik. Sehingga apakah ijazah yang dipergunakan presiden itu benar, nyata, clear, atau ada kebohongan publik atau tidak. Ini yang mau didorong dari proses yang panjang itu. Clear ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak dalam ranah. Sekarang kita masuk ke dalam kaitannya ke dalam alat bukti. Kalau itu adalah alat bukti surat, berarti itu haruslah alat bukti yang bisa real, diperlihatkan, dan itu harus dibuktikan sebaiknya dalam putusan pengadilan. Saya mendorong kalau memang bisa harus ada uji lab pembanding dan prosesnya dilakukan secara transparan. Itu yang harus didorong. Jadi tidak ada dominasi satu, karena kok ini nggak clear-clear. Kalau ada alumni yang menyatakan si A dari sini kan bisa di tracking kawannya siapa, sahabatnya siapa, pembandingan segala macam. Ini yang kira-kira harus kita sama. Kalau udah clear ya terang. Jangan ragu-ragu untuk ini di tengah-tengah ada peristiwa-peristiwa lain. Jadi wajib dihadirkan fisik aslinya di muka sidang. Tidak bisa fotokopi yang dilegalisir. Karena yang mau diuji adalah apa? Prosesnya, serat kertasnya, tintanya, tekanan stempelnya mungkin, dokumen pembanding sampelnya dengan mahasiswa teman seangkatannya dari fakultas yang sama, dekan yang sama. Ini yang harus dilihat. Jadi ada pembandingnya. Jadi di situ bisa dengan clear, dengan nyata. Mungkin ada ahli-ahli lain selain ahli pidana nanti ngelihat, ini fontnya sama enggak, desain blankonya sama atau tidak. Dan ini bagaimana? Ini jadi pengamatan hakim yang saya bilang. Kalau dulu kan hanya keyakinan hakim. Hari ini ada indikator objektif di dalam KUHP kita yang dinamakan dengan pengamatan hakim. Kalau dulu kan hakim tidak boleh menjatuhkan satu pidana melainkan dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Sekarang pengamatan hakim. Nah ini menarik. Jadi pertempuran persidangan ini jika bergulir akan menarik perhatian masyarakat tentunya. Karena masing-masing pihak akan menunjukkan posisinya. Dan itu terungkap di dalam pasal 235 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Dan inilah yang menjadi perangkai kuat atas peristiwa benar atau ada tidak benarnya dalam peristiwa ini. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh dengan alasan hilang, rahasia pribadi lagi, tidak bawa atau keselip, karena ini akan menilai pembuktian. Bukti menjadi kegagalan pembuktian dari pihak korban jika pihak korban tidak kooperatif. Dia klaim, saya korban, tapi korban tidak mau menunjukkan di mana letak itu. Nah, jadi ini menjadi kegagalan pembuktian dari pihak korban dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Terus jika hakim, karena tadi ada pengamatan hakim, jadi kalau hakimnya ragu-ragu, in dubio pro reo itu yang kita kenal, dalam keraguan-raguan pasti harus dipilih yang menguntungkan orang yang lagi sidang. Kalau nanti ini tidak bisa nyata-nyata dan clear, ini yang menjadi catatan oleh teman-teman yang lagi berjuang, dan hakim biasanya cenderung entah itu onslah, entah itu dibebaskan. Kira-kira yang menjadi pertimbangan. Sekarang kita tadi bahas sedikit, ini mungkin ya di terakhir. Kalau RJ dikaitkan tadi adalah akhirnya mencabut laporan, atau tadi adalah ada SP3, gugurlah kewenangan negara menuntut. Pasti polisi wajib menghentikan kasus demi hukum, karena pelapor sudah cabut. Namun, seharusnya ada penyimbangan. RJ itu orang sudah clear.
lapang, lego, dan secara transparan. Karena tidak hanya teman-teman yang kemarin sowan saja, seharusnya kan clear persoalannya secara utuh, karena ini saling satu rangkaian menurut saya. Tidak fair dong satu gerombolan dalam kereta tiba-tiba di-cut aja satu gerbongnya yang harus berjalan, sehingga apa yang terjadi, ada residu masalah yang tidak tuntas. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran material tidak ada. Jadi mundur ke belakang, uji forensik yang berbanding jadi batal, tidak bisa lagi melihat ijazah melalui di pengadilan. Jadi status ijazahnya ini nanti seperti status quo-nya, karena nggak clear. Kecuali RJ kemarin saya sepakat, sama-sama clear, para pihak saling memulihkan, para pihak secara transparansi dan terbuka, itu bisa diterima. Kalau ini ada PR lagi, ada residu masalah yang tersisa. Kita sudah tahu lah, gunung sudah meletus tetap ada lahar dingin kok. Bukan berarti setelah meletus itu selesai. Lahar dingin itu juga kadang menakutkan, mencemaskan, dan ini bisa menjadi lahan dalam tanda petik mainan bagi orang yang hidup di area itu. Dia suka sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang liar, jadi mainan terus. Karena ada orang yang tipenya suka hati yang sepi itu, ya sukanya ribut-ribut begitu. Nah, makanya kita bilang supaya tidak ada residu masalah, seharusnya tuntas. Tentu ada dua, bagi yang pro begini, bagi yang pengkritik mungkin ada cara-cara yang mereka hadapi. Jadi SP3 ini belum menyelesaikan secara tuntas dan tidak bisa membuktikan objek ijazah itu secara clear kalau SP3-nya dipotong kompas seperti ini. Ini mungkin catatan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saja. Ya, itu tadi ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Azmi. Sudah dijelaskan ya berbagai kelemahan dari kasus ijazah palsu ini ya. Dan kalau ditarik garis yang paling utama, kelemahannya adalah karena di hukum itu kan ada azas kepastian hukum yang paling utama. Nah itu yang nggak ada di ijazah palsu ya. Tidak ada kepastian begitu ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana bisa naik ke penyidikan sementara belum dipastikan begitu ijazahnya ini asli apa enggak gitu loh. Alat buktinya apa begitu ya. Karena kepastian hukum ini yang utama, bisa dikatakan kalau di hukum itu kepastiannya itu harus seperti yang itu loh. Sekarang 1 tambah 1 berapa? Ya, 8 kali 8? Nah gitu. Ibu kota Indonesia. Nah itu nggak pasti, itu nggak boleh seperti itu, harus pasti ya. Nah ini itu selingan saja ya yang pasti, karena sekarang kita ke bintang utamanya nih. Ya silakan langsung Mas Roy Suryo, ini nggak butuh pengantar ini.